Salam Mandala, halo guys, saya Monica Indria Mandala. Sudah lama sekali sepertinya saya tidak memberikan video ya di channel YouTube saya. Jadi malam ini di malam pergantian tahun baru ke 2021, sekaligus kita sudah memasuki New Age Aquarius. Saya ingin sedikit memberikan sharing tentang apa yang ada dalam tatapan saya untuk tahun 2020 dan 2021 mendatang. Mungkin yang sudah berteman dengan saya di Facebook juga sudah banyak membaca tentang beberapa catatan saya untuk tahun 2021. Jadi tema di 2021 ini sebenarnya cukup banyak. Jadi ketika kita melakukan channeling atau melakukan menerima pesan dari higher self kita atau dari other higher being, itu pesan yang datang cukup beragam tapi sama rata-rata. Jadi dari satu praktisi atau satu channeler dengan channeler yang lain rata-rata sama, bisa ditarik garis merahnya. Yang pertama adalah bahwa tahun 2021 ini adalah tahun kreasi, create, dalam arti pesan ini yang beberapa kali masuk ya dari higher self, bahwa kita itu bukan hidup di semesta yang sudah diset pasti, dalam arti apa yang terjadi ke depan itu sudah merupakan suatu kepastian. Jadi sebenarnya tidak, kita di sini justru hadir untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan apa yang sudah menjadi peta biru atau garis transformasi dari planet ini, dari semesta ini, dimana memang sudah saatnya untuk masuk ke area yang baru dengan energi yang jauh lebih besar daripada yang dulu-dulu. Dan ya, garis biru atau peta biru itulah yang kita di sini harus membantu untuk menciptakannya, untuk create. Jadi kalau kita cuma diam saja itu nggak akan bisa terjadi dengan baik. Jadi sekarang saat ini di bumi kita tahu banyak ya spirit yang sudah ikut membantu turun ke bumi kembali, dan juga banyak other beings dari mungkin other dimension atau other planets juga banyak yang hadir di sini untuk menghadiri event istimewa ini di bumi. Jadi The Great Awakening dan masa-masa penting ya dari siklus 36.000 tahun maupun ratusan ribu tahun maupun hitungannya dari Mayan dulu, itu ternyata kita alami sekarang, dan kita sangat bersyukur kita bisa berada pada zaman ini dan menjalaninya. Nah, setelah kebangkitan pertama di 2012 dulu, saya yakin banyak teman yang saat ini mungkin sudah mumpuni ya, mereka sudah melalui kebangkitan kesadaran pertama kali di 2012 dulu. Dan sebenarnya tahun 2020 ini bagi orang-orang tertentu yang memang punya peran untuk bertugas membantu yang lain, itu adalah tahun yang memang lancar dan baik sekali di 2020, karena kita memang sudah dipersiapkan dari dulu. Nah, tahun 2020 ini seperti yang sudah saya terus ingatkan sejak setengah tahun lalu, bahwa 6 bulan terakhir di 2020 ini kita sedang dipersiapkan untuk menjalani zaman baru di 2021, 2022, 2023, 2024, terutama dalam rentang waktu 4-5 tahun ke depan. Itu akan sangat dipengaruhi dengan apa yang kita jalani selama 6 bulan ini. Nah, tapi bukan berarti ini adalah satu event yang pendek ya, karena ini akan terus berlangsung sampai 2040. Jadi sebenarnya kalau dikatakan generasi kita, mungkin generasi saya ya, yang sekitar usianya saya sendiri hampir 40 tahun di tahun depan ini, 40 tahun. Generasi saya itu bukan generasi yang akan menjalani benar-benar zaman baru yang keemasan nanti, tapi generasi saya adalah generasi penjembatan untuk menyiapkan mereka yang ada di bawah kita, yang generasi lebih muda, supaya benar-benar siap dan benar-benar upgrade seluruhnya untuk bisa masuk, untuk bisa menjalani zaman baru nanti yang luar biasa ini ya, benar-benar luar biasa. Karena saya yakin banyak teman-teman juga mengalami, terutama di 2020 ini, betapa kebangkitan kesadaran kita dan
segala macam sisi Seven Aura Field kita juga ditempa dengan sungguh luar biasa di tahun ini dan tahun lalu juga ya khususnya. Nah, 2021 adalah itu tadi yang diingatkan, pesan yang seringkali saya mendapatkan pesan yang sama itu untuk terus digaungkan adalah bahwa we create. Jadi our mind, heart, and action itu menciptakan reality apa yang kita inginkan, reality apa yang kita harus bangun saat ini agar selaras dengan energi yang semakin besar di zaman baru. Jadi gini, 2020 banyak orang yang mengatakan mungkin di luar sana karena adanya wabah COVID dan segala macamnya itu, orang banyak mengatakan bahwa 2020 itu energinya buruk. No, it's not that. Justru 2020 itu energinya sangat-sangat baik karena sangat-sangat tinggi, sangat-sangat besar. Nah, energi yang sangat besar itu bisa menimbulkan banyak hal, termasuk menimbulkan atau membangkitkan hal-hal yang tadinya merupakan shadow atau merupakan disembunyikan atau merupakan suatu konspirasi, itu tampil ke permukaan untuk apa? Untuk ditinggalkan, untuk let go. Jadi 2020 adalah kita banyak melakukan shadow work, baik secara lokal diri kita sendiri maupun secara global. Shadow work dalam berbagai sisi, bukan hanya spiritualitas saja tapi juga ekonomi, politik, semua, dari environment, sosial, dari segala macam sisi itu melakukan perubahan, dan itu kita rasakan di 2020 ini. Nah, energi yang begitu besar membuat apa yang tadinya tersembunyi di bawah permukaan itu bangkit untuk kita pilih dan untuk ditinggalkan, karena tidak lagi selaras dengan energi akan semakin besar ke depannya, terutama 2021, 2022, 2023 ke depan. Nah, untuk itu kita perlu create. Jadi kita perlu menggunakan daya kreativitas kita untuk kita benar-benar fokus memilih dan menjalani, mewujudkan secara mind, heart, and secara action untuk apa yang memang menjadi passion, peran, impian, dan tanggung jawab kita dalam kehidupan kali ini. Nah, itu bisa banyak ya, nggak harus kalian menjadi praktisi spiritual, no, it's not. Jadi seperti saya, mungkin jalur saya adalah jalur mandala. Jadi saya berkreasi melalui mandala untuk bisa membantu teman-teman sekalian untuk bisa shifting dan ascension, upgrade, diubah menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin ada jalur lain seperti cooking atau gardening, bertanam, atau misalnya menulis, menyanyi, main musik, ataupun healing. Semua itu adalah jalan yang sama baiknya dan sama istimewanya. Jadi nggak harus menjadi seorang yang supranatural atau seorang yang pingin diakui sebagai indigo, no, it's not that. Kita sudah nggak bicara lagi tentang label-label itu, karena saat ini kita semua bersama-sama harus bergandengan tangan untuk masuk dan menciptakan peralihan menuju zaman yang luar biasa ke depan nanti ini. Nah, oke, itu yang pesan yang pertama. Jadi create, kreativitas, create. Nah, pesan yang kedua adalah tahun 2021 ini adalah tahun masif embodian, dari perwujudan masif dari apa yang kita pikirkan dan kita fokuskan selama 6 bulan terakhir ini. Jadi istilahnya kalau di bukunya Dolores Cannon, kalau ada teman-teman yang baca, itu adalah sekarang ini adalah masa-masa the harvest. Jadi penuaian. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama ini, terutama 6 bulan terakhir di 2020 ini, semua akan terwujud secara nyata, secara materi di 2021 ke depan ini nanti. Jadi ya saya cukup sangat bahagia sekali bahwa teman-teman yang masuk dalam Yak Mandala Soul Family, seringkali ada yang sharing ke saya melalui inbox yang mereka menyatakan banyak kemajuan dalam dirinya sejak memakai produk-produk Mandala atau sejak bergabung dengan Yak Mandala Soul Family. Itu saya benar-benar happy banget karena mereka nyata mengalami kemajuan secara nyata ya, bukan hanya secara angan atau halusinasi saja, tapi nyata dalam keseharian hidupnya mengalami kemajuan yang luar biasa. Itu saya benar-benar happy banget, dan masukan-masukan atau sharing dari teman-teman sekalian itu benar-benar membuat saya lebih semangat lagi untuk ke depan, lebih banyak berbagi lagi, lebih banyak berkarya, supaya benar-benar saya bisa menghasilkan mandala dengan energi atau vibrasi yang benar-benar nyata melakukan perubahan bagi teman-teman sekalian. Oke. Jadi pesan yang kedua adalah itu perwujudan materi. Jadi manifestasi akan
berlangsung lebih cepat lagi di 2021 ini. Mungkin teman-teman juga sebagian besar sudah merasakan ya, bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita selaraskan dengan the source dalam diri itu semakin cepat terwujud dalam 6 bulan terakhir ini, dan itu akan semakin mengalami percepatan di 2021 nanti. Nah, oke. Berikutnya di 2021 ini juga adalah apa yang bisa dilakukan untuk 2021 ini. Sebenarnya saran saya nggak banyak, karena itu sebenarnya sudah seharusnya dilakukan dalam 6 bulan terakhir ini, dan saya sudah sering menulisnya di wall saya ya. Jadi yang harus kita lakukan masih sama dengan 2020. Jadi more meditation, sering-seringlah bermeditasi dengan cara-cara yang memang kalian tahu dan kenali. Bagi yang punya mandala, meditasi dengan mandala. Bagi yang lain juga silakan melakukan aktivitas yang memang paling selaras dengan dirinya, entah itu meditasi gerak, meditasi nafas, meditasi semua yang juga bisa dikombin dengan mandala, silahkan. Tidak juga silahkan. Semua jalan itu baik adanya ya. Silahkan pilih mana yang paling selaras. Nah, yang kedua adalah komunitas. Komunitas ini sangat penting. Jadi ini sudah banyak terjadi juga, teman-teman juga pasti banyak yang mengalami pergeseran kelompok. Jadi mungkin yang dulunya berteman dengan A, B, C, sekarang jadi berteman dengan D, E, F. Nah, seperti itu wajar sekali. Jadi memang semakin ke depan ini kita akan semakin didekatkan dengan mereka yang selaras dan memiliki visi, misi, dan peran yang sama untuk ke depan nanti. Jadi wajar jika akan makin saling didekatkan. Dan jika teman-teman selaras dengan Yapandala, juga silahkan join ke Yapandala Soul Family. Dan mungkin saya akan membuat grup WA ya, jika memang ada yang berminat. WA yang dimana situ kelompoknya banyak, di situ saya akan assist untuk meditasi atau assist info-info yang saya dapatkan dari channeling di grup WA. Jadi kalau memang banyak yang berminat akan saya bentuk. Silahkan di komen di sini jika memang berminat. Komunitas itu penting karena apa? Karena gini, masing-masing kita kan punya vibrasi. Jadi semua hal yang ada di kehidupan itu permainannya adalah energi, vibrasi, dan frekuensi. Setiap kita, setiap benda itu adalah energi yang bervibrasi pada frekuensi tertentu, termasuk kita dengan cakra-cakra utama, 7 cakra utama dalam diri kita, dan cakra minor yang banyak sekali jumlahnya dalam diri manusia, pun juga cakra-cakra yang ada dalam mandala, itu semua berinteraksi satu sama lain. Terutama apalagi kalau yang spirit hidup ya, seperti kita manusia dengan satu sama lain. Jadi komunitas itu penting. Dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita mendekatkan diri dan membangun koneksi, itu akan sangat berpengaruh nyata pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya gini, jika kalian berteman dengan mereka yang memiliki vibrasi yang lebih tinggi, atau dengan mereka yang punya pancaran vibrasi yang sudah biasa bermain di 4D dan 5D, nah kalian akan juga mau tidak mau perlahan dengan apapun caranya, itu vibrasi dalam diri kalian juga akan di-upgrade selaras dengan mereka yang sudah berada dalam frekuensi lebih tinggi. Jadi menentukan dengan siapa kita connect atau dengan siapa kita berkumpul, berkomunitas itu sangat penting, karena itu juga akan mengupgrade vibrasi dan kesadaran, memperluas kesadaran dalam diri kita. Dua komunitas. Yang ketiga, pemikiran yang positif ya, dalam arti kita harus benar-benar menentukan fokus. Jadi kalau bedanya dengan dulu, kalau dulu mungkin kita sering nggak fokus, kita masih memikir ada orang tertentu yang tipenya, loh kita harus memikirkan kemungkinan terburuk itu apa, kemungkinan terburuk apa, mempersiapkan yang negatif-negatif apa. Dengan tahu yang negatif, kita akan lebih waspada untuk tahu risiko-risikonya. Itu benar, tapi untuk semakin ke depan pergerakannya adalah tidak murni seperti itu lagi. Jadi kita benar-benar harus menentukan benar-benar tidak terlibat di banyak hal yang negatif, tapi kita lebih bergerak ke banyak fokus hal-hal yang positif yang memang nyata memberikan manfaat bagi kita. Jadi bukan lagi saatnya kita berkumpul dengan hal-hal yang buruk-buruk. Itu adalah untuk mengetes atau melihat seberapa kuat atau tangguh kita dalam kestabilan emosi atau stabilitas emosi kita. It's not like that ya. Jadi saat ini kita memang sudah harus benar-benar fokus pada yang memberikan kebaikan, pada yang positif, karena kita tahu sendiri positif dan negatif itu hanya masalah kepentingan. Apa yang kita bilang
negatif bagi kita itu mungkin bisa jadi positif bagi orang lain. Itu hanya masalah kepentingan, hanya masalah peran. Jadi enggak lagi kita bisa berpikir dengan pola pikir yang sama seperti dulu. Kita harus merubah pola pikir kita bahwa semua baik adanya, memang baik adanya, tapi kita harus memilih. Kita harus memilih sesuai dengan apa yang menjadi peran kita. Jadi kita harus memilih mana yang ingin kita berikan energi lebih besar, karena itu akan dilipat gandakan di tahun 2021 ini, akan jauh dilipat gandakan dari sebelumnya. Jadi kalau kita sedikit saja kita terjebak dalam pemikiran negatif, itu akan semakin mengerucut ke sana, energi akan ditambahkan ke sana. Maka jika kita fokus pada pemikiran yang positif, energi juga akan ditambahkan ke sana. Oke, jadi jangan terlalu lama untuk berkutat pada yang negatif. Berpikir resiko-resikonya atau berpikir celahnya boleh, tapi tidak boleh tenggelam di sana. Dalam arti cukup tahu dan disadari dengan emosional yang less. Jadi emotionless. Jadi misalnya kita tahu sesuatu hal itu negatif, tapi kita tahu, kita sadar oh itu negatif, tapi kita tidak melibatkan emosional. Jadi kita sama sekali nggak merasa sedih, nggak merasa menggerutu, nggak merasa drain, karena kita memikirkan hal-hal yang negatif tersebut. Jadi fokus di mana kita meletakkan energi kita, karena itu akan jauh dilipat gandakan di 2021 ini. Oke, seingat saya itu dulu. Ini videonya juga sudah semakin panjang. Satu lagi terakhir, saya ingat ada beberapa teman yang kawan tadi menanyakan bagaimana sih caranya kita berkomunikasi dengan higher self. Oke, jadi gini, spektrum kita ini memang bermacam-macam sekali. Jadi ada bakatnya juga. Jadi kalau memang kita nggak memiliki spektrum untuk yang bisa berkomunikasi dua arah dengan higher self seperti bayangan kita, maka itu juga tidak bisa dilakukan. Sama dengan bakat kita masing-masing, ada yang punya bakat dalam kepekaan roh atau soul, ada yang punya bakat kepekaan dalam melihat koneksi, ada yang punya bakat kepekaan dalam gambar, getaran, vibrasi, macam-macam. Jadi sesuai spektrum bawaannya seperti itu. Nah, tapi gini, yang harus saya clearkan adalah semua orang pasti bisa berkomunikasi dengan higher self-nya. Pasti bisa. Hanya saja mungkin bentuk komunikasinya itu nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan atau kita harapkan selama ini. Jadi nggak seperti kita bisa melihat satu wujud sosok tertentu hadir di hadapan kita seperti itu lalu bicara dua belah pihak. No, itu it's gift ya. Kalau yang memang bisa seperti itu memang bakat yang rata-rata dari lahir. Nah, tapi kalau yang semua orang bisa itu adalah begini. Kita bisa selalu mendapatkan pesan dari higher self, atau mungkin banyak orang yang nggak mengenal istilah higher self, malaikat pelindung atau sadulur papat limo pancer, atau ya apapun istilahnya, adalah pribadi tinggi yang memberikan pesan-pesan kepada kita terus-menerus. Itu kita semua pasti bisa, hanya kita perlu lebih peka. Nah, di sini saya ingin mengajarkan satu tips ya yang saya rasakan baik, bisa dicoba untuk teman-teman sendiri. Saya sendiri nggak melalui cara itu karena kebetulan saya sejak lahir memang ada bakat di sana, jadi memang bisa langsung channeling. Jadi untuk teman-teman yang memang nggak punya bakat sejak lahir seperti itu, bisa coba cara ini, yaitu silakan ambil kertas, tuliskan di sana ada 3 hal. Yang pertama adalah teman-teman tuliskan, ini bisa dilakukan tiap hari atau tiap senggang ya, tiap hari, tiap bulan, tapi secara rutin silahkan, semakin sering diasah semakin baik. Yang pertama adalah tuliskan I am grateful for apa. Jadi ya, saya bersyukur atau saya berterima kasih atas apa. Jadi misalnya hari ini atau setahun ini, saya bersyukur karena saya mengalami banyak keberlimpahan. Saya bersyukur karena saya bertemu banyak teman-teman yang baik dan membantu pertumbuhan spiritualitas saya. Saya bersyukur banyak sekali temukan itu. Tulis banyak-banyak yang bisa. Sampai kertas penuh, mungkin 1 halaman penuh, atau ya ketemunya berapa kita melatih ya. Kemudian yang kedua adalah I am letting go of. Jadi saya melepaskan. Jadi silakan teman-teman tuliskan apa yang memang menjadi beban bagi teman-teman sekalian. Misalnya pekerjaan, atau sedang berpindah pekerjaan, berpindah dari sakit hati atau putus hati, atau berpindah dari habit lama yang tidak baik. Itu silakan I am letting go of my old job, my old friend, my old apa segala macam, silakan tuliskan di situ semua. Nah,
ketika sudah menuliskan poin kedua itu, nah poin ketiga yang dituliskan adalah what my higher soul wanna let me know is. Jadi what my higher soul want to let me know is. Jadi apa yang ingin dikatakan oleh higher soul atau oleh malaikat pelindung saya adalah. Nah, tulis itu dulu. Mungkin teman-teman mungkin belum terbiasa mendengar ya, tapi tulis dengan menuliskan vibrasi itu, dan dia lalui dengan step 2 step tadi itu, teman-teman membangkitkan soul roh dalam diri, kepekaan dalam diri, sehingga ketika kalian menuliskan poin yang ketiga itu, apa yang pribadi tinggiku ingin sampaikan kepadaku saat ini, nah kita belajar mendengarkan apa yang terlintas di pikiran, apapun itu, apapun itu catat. Jadi dengan melatih kepekaan seperti ini tiap hari, nanti lama-lama kalian akan bisa merasakan ya, mana yang benar-benar merupakan pesan dari higher soul, mana yang bukan. Kita melatih kita untuk jujur pada diri kita setiap hari, melatih, dan dari situ kita bisa melihat catatan kita setiap harinya. Apa sih yang sebenarnya merupakan pesan dari higher soul kita kepada kita. Nah, itu salah satu tips yang saya dapatkan dari salah satu pakar energi dan channeling dari luar, Lee Harris. Jadi itu sangat bagus sekali menurut saya dan bisa dipraktekkan. Saya yakin pasti bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, saya rasa begitu dulu. Jadi malam hari ini, malam bergantian tahun baru, saya dari showroom Yap Mandala Shop, nama saya Monica India Mandala, mengucapkan selamat tahun baru 2021, berkah melimpah bagi kita semua, kesehatan, kebaikan, banyak manfaat, dan bisa semakin memperluas kesadaran di tahun 2021. Salam Mandala. Bye-bye.